Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita petunjuk dalam agama Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan sedikit kultum tentang sabar. Sabar adalah nilai mulia dalam Islam. Sabar amat luas, sabar dari godaan dalam bentuk ajakan maksiat dari lingkungan sekitar, juga sabar dari cemooh orang lain. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan merupakan tindakan luhur. Sabar dan mau memaafkan hanya mendatangkan kedamaian bagi diri sendiri, melainkan juga sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kebesaran hati dan kekuatan iman. Tentu tidak mudah memaafkan, namun memang itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasul. Lalu bagaimana cara bersabar saat disakiti oleh orang lain? Dalam kitab Qaidah fi As-Sabr, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa kiat sabar. Yang pertama, meyakini bahwa semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat yang kedua, yakinlah bahwa musibah dan ujian berupa gangguan dari orang lain merupakan akibat dari dosa kita. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman yang artinya, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Kiat yang ketiga yaitu kita harus yakin bahwa pahala terbaik adalah memaafkan. Keempat, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Dan yang kelima, kita harus meyakini bahwa sikap memaafkan orang lain menjadikan kita semakin mulia dari segi keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Memaafkan menjadikan hamba itu makin mulia di sisi Allah." Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Untuk kiat yang keenam, Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang memberi maaf. Kiat yang ketujuh, pertimbangkanlah bahwa waktu dan tenaga kita akan semakin terkuras hanya untuk membalas dendam. Saudara muslim setanah air, kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah membalas demi membela diri. Kemudian, yakinlah bahwa Allah mencintai kita, orang-orang yang sabar dan memaafkan. Terakhir, kita harus yakin bahwa sikap sabar dan mau memaafkan akan membawa berkah kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak manfaat dan berkah dari sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 34-35. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita benar-benar merasa terluka atau disakiti oleh orang lain. Namun, dengan mengikuti ajaran Islam dan meneladani Nabi Muhammad SAW, kita akan mampu melewati kesulitan tersebut. Marilah kita bersama-sama mengembangkan sikap memaafkan dalam diri kita. Dengan memaafkan, kita tidak hanya mendapatkan kedamaian dalam hati, tetapi juga mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, mari kita jadikan memaafkan sebagai bagian dari ibadah kita dan terus berupaya untuk menjadi hamba yang penuh kasih dan pengampunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi berkah dan melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.